Salam Pramuka, kembali lagi di podcast Dapur Kewaran. Kebetulan pada hari ini kita sedang ada kegiatan calon Dewan Kerja Ranting Lumbir. Mereka akan belajar dari senior-senior mereka yang terlebih dahulu. Hari ini kita kedatangan tamu dari mantan Ketua Dewan Kerja Ranting Lumbir tahun-tahun terlebih dahulu. Kita sambut Ketua Dewan ataupun mantan Ketua Dewan Kwartir Ranting Lumbir dari masa ke masa. Yo, masuk gas. Wow. Selamat datang. Siapa lagi? Ada lagi apa enggak temannya? Ada. Oke. Oh, boleh merokok. Tapi mohon maaf, acara ini tidak disponsori oleh rokok apapun. Oh ya, selamat datang. Siapa lagi? Siapa lagi? Halo, Kak C. Ada lagi? Bagus. Ada apa tidak? Ada. Sana. Masih ada temannya lagi. Hari ini kita kedatangan ada Kak Hardi Susanto, ya. Salam Pramuka. Salam. Kak Hardi, ada Kak C atau Kak Karisma, ada Kak Susila Darmono, Salam Pramuka. ada Kak Igu Widodo. Salam Pramuka. Ya. Hari ini kita ngobrol santai aja, Kak. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Iya. Jangan sambil tidur loh, masa dijak ngobrol masa sambil tidur. Untuk kakak-kakak semua ini. Kakak semua kan adalah mantan ya, Purna. Ya. Buanglah mantan pada tempatnya. Boleh. Bodolan itu ada bulet goreng dan mendoan, bulet rabun. Iya. Untuk terang apa Kak? Apanya? Payung garing. Sebentar lagi nih. Mas Gondek, pedang ada apa enggak? Ada dong Kak. Ada, siap. Kopi Mas. Kopi, ya. Ya, hitam. Nih, untuk pertama nih. Kalian kan sudah menjadi mantan ataupun purna Dewan Kerja Ranting Lumbir. Untuk Kak Hardi sendiri, purna tahun berapa Kak Hardi untuk Dewan Kerja Ranting Lumbirnya? 2011. 2011. Iya, purnanya. Masa bakti Kalau pelantikan pertama awal dilantik itu 2005. 2005, purna 2011. Ya, 2012 dilanjut di kepengurusan Kuaran. Tambahan informasi, Kak Hardi adalah seorang ansu ya Kak? Iya, Andru. Di Warcap? Di Kuarcap unit perpustakaan. Ansu, Iya. unit Unit perpustakaan, perpustakaannya. kuartir cabang. Oh, di unit perpustakaannya. Di unitnya. Oke. Untuk Kak Darmono sendiri, TKR mangan bae san. Katanya boleh. Tetap konim loh, mangan bae. Kak Darmono, DKR purna DKR tahun berapa? Tahun 2002-an lah. Udah lama banget sih soalnya. Purnanya tahun pira? Purna Masuk 2099. Sekitar 2002-an lah itu. Kak Igu. Saya masuk Dewan Kerja Ranting tahun 97. Ya, purna DKR kalau bisa dikatakan purna kan purnanya bukapan Orang kena. Oh, tekan seperti ini. Betul. Karena Bener loh, Sob. Iya, betul. Hanya mungkin Si DKR-an kur jabatannya udah DKR. Nah, iya. Kanu DKR sih perintahannya DKR. sekarang berarti jabatannya di apa? Jabatannya Kuartir sekarang Ranting di Lumbir. Kuartir Ranting Lumbir. Alhamdulillah saya menjabat dan diberi amanah sebagai Sakbid Bina Muda, Mas. Ya, Sakbid Bina Muda kasih logo DKR. Sekbid Bina Muda logonya yang paling berwarna. Oke. Sakbid Bina Muda. Kak Susila Darmono di Kewaran. Di Kuaran saya di Andru Siaga.
alhamdulillah ya sampai sekarang ya masih harus jaga. Posisinya di bawahnya ini. Anak buah. Dari dulu pun sama. Dia dulu ketua masih menjabat ketua DKR, saya belum masih istilahnya ya berketir lah. Oke. Belum kenal sih apa. Saya paling junior, Paling Kak. junior di antara mereka. Masuk 2018. Pelantikan. 2018. Pelantikan Dewan Kerja. Nggih. Waktu itu angkatannya siapa? Angkatannya Mas Dede, Mbak Ana, terus Dede bakul kopi iki ya Iya. berarti. Udah bakul Oh Dulu kopi. Mas Gundek itu. Ya, terus siapa ya? Banyak. Waktu itu memang pelantikannya banyak. Cuma yang sampai saat ini masih Masih aktif di Pramuka tinggal paling saya, Kak Dede, Kak Ana juga. Sudah. Kak Ulfah jauh posisinya. Udah merantau. Biasanya kan aktif. Dia aliran barat. Iya. Kamu nggak ikut? Barat. Nggak ikut perantau? Enggak. Kakak-kakak semua kan sudah lama di DKR. Sebenarnya DKR sendiri itu apa? Dari siapa dulu nih? Yang senior dulu. Iya. Ini Kalau bahasa saya itu DKR itu kalau baca jarang pas. Kami gitu kan kamera ngono. Apa? Dari DKR itu Dewan Kerja Ranting. Bila sesuai dengan SK Klarna sih ada. Jadi DKR itu Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional. Kuwi ya. Ning gandengan nang tingkat kecamatan kan paling dewek bukan paling dewek dalam hal tingkatan tersebut, namun ya sebetulnya seratannya sama. Hanya saja kita dilalanya berada di posisi di kecamatan bukan di pusat. Untuk umurnya semuanya disamakan. Dari Pendegak sampai dengan Pandega. Namun di kuartiran ini lu sendiri anak juga sih yang lu jadi pembinaan anak ya si kibur bener kari harus Berarti memang masih cara bahasanya bukan bajunya pramuka tetapi memang jiwanya yang sudah pramuka. jiwanya muda. Iya. Kalau saya yang namanya TKR gue anggar dipikir-pikir kesel ya saya. Iya betul. Tapi karena Senang. ya gue sih Senang, asik. terus ya kayak gini senengnya kayak medang Ngopi, jogrok ngopi Udut. kopinya tidak kopi, Dek. Lagi persiapan, Kak. Oh gitu. Ah iya. Persiapan. memang jiwa pramuka tidak mengenal usia ya. Semuanya sudah cinta sama pramuka. jadi bahasa Inggrisnya ya bahasa Jawanya all out lah. All out kan lu apa all out kan lu apa Semuanya keluar. ya semua Ya, dari semuanya keluar. Semua. Iya, Ya, bisa juga. kayak gue ya. Terus harus takkan nama ini wes Untuk C, nih. Pasti kan C kan adalah angkatan DKR termuda. Pastinya kan punya momen-momen tersendiri, kenang-kenangan tersendiri dari ini para senior-senior kalian. Hal yang paling cara jelai lah Sulaiman. dalam masa DKR itu apa? Jangan buka kartu semuanya ya. Jadi saya itu korban penindasan dari orang tiga. Ya pastinya kan dalam setiap momen Itu apa? pendidikan karakter juga sih, Kak. Iya. Pas momen yang tak terlupakan itu pelantikan. Pelantikannya bagaimana? Dulu kan pas angkatan saya kan pelantikan start di lapangan Ciaur yang kemarin buat upacara Agustus. Terus jalan sampai ke Besuki, ya lu ceritanya tembus Besuki, terus ke Igir Cabe. Nah itu nginep di situ. tapi ya ngerti Lah ya, kuwi lah. Terus di situ adalah tempat untuk mereka membahagiakan mereka tapi menyiksa saya. Penggojlokan. Iya. Penggojlokan luar biasa. bukan menggojlokan tapi pembentukan Karakter. Bukan karakter. Terus pas Jadinya- malam-malam kan ada kegiatan malamnya lah, Kak. Nah itu saya kan ditutup matanya, terus dituntun sama Kak Susila Darmono yang terhormat. Iya. Tapi saya nggak bisa jalan, Kak, soalnya nuntunnya tangan kiri. Terus? Nggak bisa jalan tangan kiri.
terus dilarang baik. Nuntun tangan Jadi kiri. saya itu kalau Riset matanya nanti merem, dulu. Dituntun tangan kiri, tapi kamu nggak bisa jalan. iya soalnya Efeknya saya kalau hubungannya mata sama tangan apa? Maksudnya kan seharusnya kan sudah dituntun untuk bisa jalan. Ya, susah, hubungannya nggak tangan bisa. sama mata dituntun kan seharusnya masih bisa Jadi jalan. kalau dituntun Susah. tangan kiri, dia itu jalannya Jalannya kayak kiri yuyu loh. terus. Kayak yuyu Nggak kiri bisa terus. gantian, nggak bisa Nggak kanan bisa kiri. gantian. Secara itu suatu penyakit benar. Iya. Kayak orang Medan ri nan. Anda punya kelainan kayaknya. Iya, kelainan. Terus pas hari terakhir waktu sudah mau pulang, sudah bawa ransel, garis sebaliknya tok ya. Iya. Masih ada pendidikan karakter Terus? dari Kak Ibu Widodo. Waktu Ya. itu Kak Ibu pegang apa? Materi apa waktu itu? Nggak tahu disuruh tiarap tapi nurut aja Kak. Karena saya masih polos. Senior ya. Junior. Oh iya, Junior. Ini senior. Ya sebetulnya sih tidak dilarang kan bahasa orang. Sebetulnya itu pendidikan karakter membentuk karakter Dewan Kerja Ranting Lumbir singkiran itu kon Siap kedepannya itu siap bekerja lah ya. siap bekerja sih. Jadi sing intinya kayak agar banting ya apa jenenge tahan banting apa ya? Iya, Oh tahan iya, banting. tahan pukul, tahan banting ya kayak cara. Dalam arti dibanting dengan permasalahan, Nah, dipukul dengan kegiatan. iya. Bagaimana itu sudah tahan. Iya, betul. Mental seorang ya memang harus ada apa ya namanya ya, mental seorang pramuka, terusan mental seorang ketua juga diuji di situ ya. Iya. Betul sekali. Jadi kawah candra di mukanya Dewan Kerja Ranting Lumbir itu membentukkan karakter. Iya, betul. Bukan pengujulukan ya. Bukan. Sekali lagi untuk para penonton, tidak ada pembulian, adanya adalah penggojlogan dan pembentukan karakter. Karena apa? Dalam pendidikan pramuka merupakan pendidikan karakter yang terbaik seperti itu. Saya yakin hanya pramuka yang mampu mendidik karakter anak bangsa dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan saya pun tidak merasa dibully. Iya. Lipak-lipak betah baik. Iya. Nyatanya sampai sekarang lepak-lepak betapa karena ada sesuatu lah. Jelas ada sesuatu. Apa? Apa sih? Sudah. Jangan dilanjut. Tentunya sebagai seorang ketua Dewan Kerja Ranting Lumbir dari masa ke masa, tentunya banyak prestasi yang telah diukir di Kuartir Ranting Lumbir. Waktu itu pada masanya Kak Igu dulu, prestasi yang diukir di tingkat kuartir cabang. Waktu itu kita pernah mengukurnya belum berprestasi Kak waktu itu. Waktu itu memang belum berprestasi, jadi langkah pembentukannya itu kan otomatis tidak langsung sekepenak wong gawe mikro gawe mendoan kan. Nek umpamane gawe wedang kopi kan berarti godhog banyu matang kono ana kopine lagi rampung dalam kurun waktu 5 menit. Tapi butuh proses. Waktu itu kita di tahun 2001 karena waktu itu kan penilaiannya tidak mesti setahun sekali ya kan. Terus kita mulai rutin penilaian kuartir ranting tergiat itu diajar di baru 2003 kalau nggak salah, mulai rutin setiap tahun itu ada penilaian. 2003. Dan waktu itu di 2001 2022 itu kita belum tahu apa sih yang istilahnya untuk berprestasi di situ gitu. Maksudnya di tingkat cabang kita belum tahu. Terus yang menjadi hambatan kami waktu itu kan memang di Kuartir Ranting Lumbir tidak ada pramuka penegak dan pandega khusus pangkalan SMA atau SMA. Ya, itu ya. Hambatannya itu. Nah terus untuk melanjutkan sampai ke sana, otomatis kan kita juga waktu itu belum ada yang namanya Sismintil, sistem administrasi kuartir, Tidak ada. pengelolaan Dewan Kerja. Kalau sekarang mungkin sudah sangat gampang sekali. Kalau dulu data quality mesin ketik, terus kebatalan data ketik dewek, salah kertasnya kudu diganti, motokopi ya kudu ngebis,
Wangon. Nah, itu rapotnya seperti itu. Dodol tekek. Tapi Kita memang mandi. Iya. untuk pendanaan istilahnya Pendanaan. dana itu kan kita cari sendiri gitu loh. Waktu itu DKR itu berinisiatif sendiri bagaimana cara untuk mencari dana gitu. Akhirnya tekek dan sebagainya itu Benar-benar los lah. Ladang anggaran. Ya, kan? Darmon, Odek. Kopinya kakak-kakak. ayo mantap. Ini baru dong. Tumben leboknan deh kok. Tebokan. Ini Kak Odek juga sekretaris berapa dulu ya, Nak? Kak Di angkatannya Kak Karisma Karisma apa? Sekretaris. sekretaris. Sekarang jadi pelayan. Sekarang jadi Terima kasih Kayaknya kamu gak seksi dek, aduh. Ini gara-gara saya masih bujang apa dikasih susu? Iya. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Oh, Jadi iya. perjalanan Dewan Kerja Ranting waktu itu di tahun 2005 terakhir itu kita berada di posisi kalau nggak salah nomor 7 ya Kak? Iya, Nomor 7 sekuartil Jakarta. Waktu itu Tapi tahun memang 2005. 2005 2005 kita mendapatkan pilihan itu sekitar nomor 7. itu sudah baik ya. Udah bagus Ya, sekali. dari 27 kecamatan alhamdulillah Nomor kita 7. 2005 ya berarti ya saya baru lulus. harus ya wis mandan ngerti komputer lah ya. Iya. So ya, sudah mandan ngerti komputer waktu itu ya. Di berapa? 2000 berapa? 2005 kok pertama mlebu kok. Iya, Iya. saya pertama masuk Masuk TKR. TKR 2005. Sangkatan kalau aku kayak ini kok. Iya. Cuma secara wajahnya kan lebih muda saya. Iya. Betul. 2005 waktu itu saya masuk TKR, ketuanya masih Kak Igu. Masih kayak Masih Kak Igu. Masih. Iya. gede banget. Ya. 5 tahun. Lima. 2001 masa waktunya kan 5 tahun waktu itu ya. 5 tahun. 5 Waktu itu tahun 5 tahun. waktu itu. Waktu itu 5 tahun berakhir di tahun 2007 antar waktu Antar itu waktu. juga. Kita sudah mengetahui yang namanya pergantian Dewan Kerja Ranting melalui Munpus Panitera antar waktu. Kita digantikan oleh Mas Budi Kurniawan ya. Pak. Itu nyaman. Suaminya Kak Oki Sandra. Betul. Iya. Iya. Beliau Dia juga ketua TKR. Oki Sandra yuk ada di bidang Orhum. Orhum. nanti kita Waktu itu Oki Sandra juga jabatannya sekretaris ya. Sekretaris di TKR. Iya. Biasa. Waktu itu kan ketuanya Kaduri, kemudian sekretarisnya Oke. Oke. Berarti memang DKR 2005 itu memang cara babat alas ya. Ya di Dibilang tahun mulai- 2001 Kak. 2001 Dewan Kerja Ranting Lubir ada 120 kayaknya. Sekitar itu. 120 anggota. Angkatan kamu saya berapa saya? Ini 120 saya. Angkatan kamu berapa? 15. 15. Angkatan lu kira sekitar oh ya 60 berapa ya? 60. Tapi dibagi 2 kali pelantikan. Darmono masih ini. Barang. Jadi kemudian nek pelantikan itu dalam satu tempat waktu itu saya ingat sekali iurannya nek ora salah 7.500 ya. 7.500 Itu pun sudah luar biasa luar biasa. Madang untuk trok makan Bukan. karena dari keluaran itu nggak ada Belum ada. belum. Kita nggak pernah mengusulkan kuartir ranting mengajukan proposal untuk meminta bantu dana karena kita memang benar-benar pengen mandiri. Kalau sekarang kan DKR sudah dibiayai sama keluarga ranting ditopang ya. Jadi untuk menunjang sebuah prestasi di tingkat kuartir cabang sudah membaik ya. Iya, sudah membaik. Nah itu kira-kira kisahnya seperti itulah waktu itu memang kita terkendala dengan pangkalan juga teknologi sing waktu itu sih bener-bener cetok Mesin ketik ya. Iya. ketik Sing tangane ngasih jebol kayaknya. Salah di mending di tip Ganti langsung kertas. audio, ganti kertas Aku belajar mesin ketik kursus 2010 sampai tangannya melepuh angel banget. Untuk berarti Kak Hardi, Kak Tempe atau Kak Susila Darmono masih satu angkatan sama Kak Igu ya. Untuk prestasinya gimana waktu itu? waktu yang di tahun 2007 sudah meningkat ya sudah kan? meningkat Sudah mulai meningkat itu sekitar 2007 ke sini sampai dengan puncak
jaya-jayanya itu di 2012. Waktu itu penilaian registrasi di tahun 2011, kita dinilai di tahun 2012, itu kita menduduki nomor 1. Tapi sejak, kalau seingat saya itu saya masuk DKR itu memang prestasinya belum, masih dalam kategori 10 ke atas. Jadi kita beranjak, apalagi waktu itu pembinanya juga dari mantan ketua DKR Kak Igo ya. Jadinya beliau pendidikannya sudah di DKR, terus lanjut ke pembina DKR, kan udah membimbing kami yang junior udah kayak turun temurun lah kan. Jadi prestasinya juga semakin meningkat sampai di tahun 2012 kita menduduki nomor 1 di tingkat Parti Cabang Banyumas untuk Dewan Kerja Ranting. Luar biasa. Dan bukan hanya di 2012 Kak, 12, 13, 14 kita 3 tahun berturut-turut itu menduduki nomor 1 dan dapat piala juga tetapnya 1. Di tahun keempat, kelima berarti di berapa ya, 16, 17 ya. 15, 16 itu kita nomor 1. Nomor 2 ya. Nomor 2, iya. Kita selisih nomor 2. Nah, di tahun 2017 dan katanya Kadion kayaknya ketuanya, kita rebut kembali nomor 1-nya. Iya. Jadi kita udah dapat piala tetapnya 1 karena syarat mendapatkan piala tetap dari Dewan Kerja Cabang itu harus 3 tahun berturut-turut tergiat 1-nya. Iya. Itu dapat samir ya. Dapat piala, dapat Samirnya Samirnya belum. Samir kalau Samir piala DKR nggak sama piala sama piagam. piagam. Kalau Dan Samir dari belum. Kuarcap itu dulu pernah ada yang bilang begitu ya, istilahnya bahwa DKR Lumbir itu duplikatnya Kuarcap Banyumas. gitu katanya. Luar biasa. Dulu Sekarang Orang. belum Mas. Oh, belum. Ya, belum. Nanti kita Kita genjot lagi lah. lanjut lagi lah. Memberikan kesempatan bagi yang lain dulu. untuk KC prestasinya di masanya Kak Karisma 2018 peringkat 1. Peringkat 1 ya. Terus tahun berikutnya peringkat 2019. Kalau Masih nggak dua- salah, peringkat 3 atau 2. peringkat 3. Kita bobroknya itu di pandemi lah Kak. Nah, sampai ke masa pandemi itu Sudah. kacau karena memang bernafas pun susah Kak di pandemi. Apalagi mengadakan Apalagi kegiatan. di kegiatan ya. Kita bernafas aja susah kan di pandemi. Ya sesuai dengan anjuran pemerintah saja. Iya. Tetap di rumah pakai masker. Monggo kakak-kakak ngopi. Bernapas saja kayak bernapas saja dilarang. Dilarang bernapas di depan umum. Cerita pahit tentang DKR dari masa ke masa. Tentunya banyak masa-masa pahit yang telah dilalui oleh terutama yang kakak senior semua ini. Hal yang paling berkesan ataupun yang paling diingat pada saat melantik ataupun pelantikan, melantik atau dilantik waktu itu, apa saja? Yang paling berkesan. Posisi Dari Oke. Ya. Mungkin yang paling berkesan ya istilahnya berkesan jelek dan berkesan baik ya itu di waktu LT ya Mas. Ya. Waktu itu LT 2 itu di tahun 2002 ya Pak. 2002 itu di Krapyak. Itu waktu itu kan DKR masih dananya itu masih mandiri, belum istilahnya kita tidak ngikut keluaran begitulah untuk makan dan sebagainya. Itu pas waktu malam api unggun, mau malam api unggun. Nah waktu itu ada teman saya namanya Rujito, itu Rujito Son. ya Rujito Son. Rujito Son. Itu
makan sama saya gitu, makan bareng. Waktu itu kan DKR ya Mas, waktu Ya. itu dan bener-bener makan itu tidak dijamin, istilahnya makan itu bener-bener ini loh harus makan bersama, harus habis. Seperti itu. Biasanya kan kalau makan ciri khas pramuka. Iya, Biasanya tuh kan seadanya. iya, nek gitu. ora minum itu segelas gitu. Iya, join lah. Join. Waktu itu Biasanya kayak gitu. waktu itu sudah disediakan makan, tapi waktu itu kayak Mas Igo sendiri lagi bikin itu ya Mas. Sapi Dilelah unggun. pas lagi ditugas sebagai petugas sapi unggun. Petugas sapi unggun. Nah, kami yang istilahnya sudah apa ya bekerja dan sebagainya itu sudah merasa lapar. Akhirnya makan dulu. Nah, habis kan. Nah, Mas Igo dan teman-temannya itu belum makan. Akhirnya ketua DKR-nya marah. Waktu itu ya Mas almarhum Mas Aan. itu marah-marah. Nah, Mas Rujito itu Kak Rujito dosen itu tadi kan makan bareng sama aku, ya kan? Dia ngikut Mas Igo yang tidak makan, yang belum makan begitu. Ngakunya Rumahnya. belum makan, rumah lah. Aku ya Allah. Akhirnya kan yang udah makan kan disemprot, Kena marah. Akhirnya saya jawab, Kak, kami lapar. Yang namanya lapar kan takutnya kena penyakit gitu. Akhirnya jawab. Karena batinku sialan. Jangan coy. Itu yang sampai sekarang itu masih ingat itu. Dan sebelum mulai kegiatan bikin tenda Kak Oncom, Kak Yuli bikin tenda kan DKR kan bikin tenda sendiri ya kan, istilahnya nggak ikut paran lah, bikin tenda sendiri, tendanya rubuh baik. Akhirnya apa, sakarnya diceblok pendem. Anak SD aja bikin tenda nggak diceblok, nggak ditanam, masa DKR ditanam. itu sama halnya waktu saya Itu yang masih ingat sampai sekarang itu. pas waktu Takkan terlupakan. KMD di Gedung Gede. Tendane kameramen guys, sing rata dengan tendane kameramen rata dengan tanah ketimpa hujan. Oh kon balik waktu itu pas permainan besar hujan, terusan berangkat permainan besar penjelajahan KMD masih berdiri di tengah-tengah kegiatan hujan besar, pulang ke lapang Enggak ada tendanya. enggak ada tendanya Mas kameramen kayak Imran itu. Waktu itu kan ada kegiatan merayapnya ya. Iya. Yang tersangka utamanya itu. Iya. Aku pengalaman KMD. Ini melenceng dari DKR. Pengalaman KMD bareng sama Mas kameramen Kak Imron itu masih ada istilah gejik ya. Gejik mana gejik? Itu saya yang paling terngiang-ngiang, gejik sama bengkoang gitu. Nggak tahu istrinya tahu apa enggak. Iya, mudah-mudahan tidak Iya. tahu. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau tahu ya Bahaya sekali. dekat aja. Buyu mbakku orang ngerti gimana. Kembali ke DKR. Sebenarnya fungsi DKR di Kuartir Ranting Limbir itu sebagai apa? Tugas pokok seorang DKR dalam Kuartir Ranting Limbir. Ini sebagai pengertian nanti kalau adik-adik kalian kakak-kakak semua menonton ini jadi tahu, oh ini loh fungsinya DKR itu seperti ini gitu. Dari siapa dulu? Kak Hardi. Menurut saya fungsi DKR itu yang pertama adalah mitra kerjanya kuartir ya. Kalau kita di DKR itu ya mitra kerjanya kuartir ranting ya. Untuk tugas-tugasnya ya, melaksanakan keputusan-keputusan dari Muspaniter. Muspaniter itu musyawarah pramuka penegak putri putra. Jadi di dalam musyawarah itu kalau kita di musyawarah kan musran ya. Iya.
Musran Kalau kalau muspanitra itu hanya untuk Istilah musrannya penegak tuh. iya penegak. Musranya Musyawarahnya di penegak pandega Iya. dewan kerjanya itu di Jadi, tingkat di kuartir tingkat ranting. kuartir ranting. Gitu. Kalau di tingkat kuartir cabang Iya. Sama. Sama muspanitra cabang. Dewan Kita Kerja muspanitra, Cabang. iya. Kita muspanitra ranting. Di dalam itu kita membentuk suatu badan organisasi termasuk dari pemilihan ketua dan sampai dengan seksi-seksinya ya. Setelah itu tugasnya juga digodok di situ sampai dengan program-programnya. Kalau sekarang ini selama 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Muspanitra itu Muspanitranya dilaksanakan 3 tiga tahun. tahun. setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun. Dulu 5 tahun. Dulu 5 5 tahun. Kalau sekarang sudah Iya. Kita tergantung dari Partai Nasional juga sih. Kita menetapkan pengurusan kuaran 3 tahun berarti ya DKR juga 3 tahun. Hanya saja DKR itu kalau kita di anggota dewasa kan sudah menetap ya Kak Yuli, Kak Ibu dan yang lain teman-teman yang lain ketika menjadi pengurus kuaran ya sudah otomatis ya, kerjanya juga di lumbir ya. Jadi masa periode katakanlah 3 tahun sudah menetap di situ. Tapi kalau DKR kan enggak. Kita DKR itu seusia penegak pandega itu kebanyakan untuk anggota DKR lumbir adalah SMA yang kategorinya 1-2 tahun dia nanti lulus atau bahkan tidak aktif. Makanya setiap tahun kita mengadakan namanya pelantikan anggota atau antar waktu. pelatihan antar waktu karena mengingat posisi mereka ya karena Iya, harus posisi. pindah ya otomatis dari SMA lulus ke Fungsi dari DKR itu. nah bicara fungsi ini terus anggota Dewan Kerja Ranting Lumbir di skup Lumbir sendiri kan waktu itu memang belum ada SMA kan. Nah, untuk anggotanya sendiri waktu itu dari mana saja? Apakah dia harus berasal dari Lumbir atau dari mana waktu itu? Kalau dari Kak Karisma mungkin karena dia orang Lumbir ya Kak. Iya waktu itu. Pas zamannya Kak Igu dan kawan-kawan ini. Iya. Kaderisasinya kita lewat SMP ya. SMP. Iya. Dari SMP misalnya dulu kita banyak melatih ya, Ya, turun di SMP. Dan yang kita latih kan otomatis kenal kita dulu. Sering kita ajak untuk berkegiatan bersama dan ketika mungkin penyelenggaraan kayak dulu Persami juga kita hadirkan DKR gitu. Jadi anggota-anggota penggalang yang aktif di Dewan Penggalang itu kita udah mulai mimpi diperkenalkan apa itu DKR. Nah nanti terserah sekolahnya mau di SMA mana, tingkat SMA mana, yang penting nanti kita tarik untuk menjadi anggota DKR. Kaderisasinya mulai dari SMA. Mulai dari SMP. Iya, termasuk Kak Ima ini juga kaderisasinya dari SMP. Padahal SMP-nya di mana? SMP 1 SMP 1 1 Lumbir, Lumbir. terus SMA-nya di SMA SMA Wangun. Wangun. Tapi pas SMP ikut LT2 kan dilatih sama Kak Igo. Nah, iya. Itu dapat info-info dari diajak juga. Diajak. Waktu itu jadi anggota DKR memang kemauan sendiri apa mau bagaimana? Ya awalnya melu-melu. Iya betul pengalaman pribadi Soalnya kan- juga sama. Bahkan sampai yang ngajak pun DKR tugasnya apa? Itu ngurus lagi kemang usungi terata gua yang melu. Padahal kok tadi juri. Dulu sangat sederhana sekali seperti itu saya ajak aja. Berarti dalam perekrutan ataupun pencarian calon anggota Dewan Kerja Ranting Lumbir memang ada kriteria tersendiri atau tidak? Waktu itu apa harus sudah bisa ini atau apa kan yang penting dia mau kayak gitu? Secara materi kita Tidak ada ya. Yang jelas karena ini pendidikan dewasa muda ya. Nah, yang penting satu niat lah, udah otomatis niat dan kriterianya malah justru umur ya. Karena kita tidak bisa merekrut yang masih di bawah umur penegak. Umur penegak berapa? Kalau umur penegak 16 sampai 20. Iya. Karena kita Dewan Kerjanya Pramuka Penegak Pandega ya, umur yang dicapai DKR adalah harus 16 sampai 25.
Nah, terkecuali dalam masa umur itu kita memutuskan untuk melepas Beralih, melepas TKR. lajang atau menikah itu harus Tidak. keluar dari iya. Beda lagi. Karena kalau sudah menikah kan kita sudah tidak peserta didik lagi. Berarti memang Ya secara persyaratannya lagi ya, saya jasmani rohani kan nggak mungkin saya melatih DKR gemblung gitu. Kan nggak mungkin itu kan. Berarti memang tidak ada persyaratan khusus ya. Yang penting Kalau dia ya. mau. Malah justru nanti ketika kita masuk DKR itu harapannya materi kita dapat dari DKR. Walaupun mungkin orang-orang awam, anak-anak apa, adik-adik kita yang awam apa itu DKR fungsinya apa, justru malah kita pendidikannya di DKR. Oke. Berarti secara tidak langsung Dewan Kerja Ranting Lubir memberikan bekal tersendiri ya Betul. untuk para anggotanya untuk itu. Terus peran Dewan Kerja Ranting Lubir dalam dunia kepramukaan. Apakah begini? Semisal pangkalan saya nih SD Negeri 3 Canduk butuh seorang DKR untuk melatih kegiatan pramuka, bisa apa tidak itu peran DKR di Kuartir Ranting Lubir itu sendiri? Kace, silakan. Di situ. Iya, nggak apa-apa. Bisa sih Pengalaman. Kak, yang penting ada komunikasi. Jadi misalnya Kak Yuli mau Membutuhkan tenaga. ya membutuhkan tenaga, dikontak saja, insya Allah. Berarti siap untuk membantu pangkalan-pangkalan ya yang ada di Lumbir dalam melatih kegiatan pramuka Siap. kayak gitu. Iya. Berapa sekarang anggotanya? Yang sekarang angkatan berapa DKR-nya? Wah, kalau Kalau angkatan-angkatan kita Enggak hafal ya. Nggak lupa. Berarti yang terbaru saja, yang sekarang ya, masih aktif. Berapa personil? 18. Malam ini kita melatih kurang lebih 13. 13 peserta. 13. Yang nanti akan dilatih malam. Iya, betul. Yang calon masih Iya, calon. masih calon. Malam ini untuk dilatih. 13. Yang sebelumnya 18. 18. Oke. Untuk kakak-kakak pembina di Kuartir Ranting Lumbir, apabila membutuhkan Dewan Kerja Ranting Lumbir, silakan hubungi saja Kak Ima ya. Nanti insya Allah bisa untuk melatih andiknya di pangkalan masing-masing. Ya kedua DKR sih sama. Iya. Ketua DKR-nya Mas Tarmono itu lagi. Iya. Ini kita kan tadi undangannya apa sih? Purna. Bukan Purna kok istilahnya. Mantan. Iya. Rongsokan DKR. Aduh. Kita sudah jadi rongsokan. Tolkilon. Rongsokan DKR yang masih Ya, aktif Bang. di Kuartir Ranting Lumbir dalam kepengurusan Kuartir Ranting. Terusan satu lagi, bagaimana Dewan Kerja Ranting Lumbir mengelola kegiatan? Tentunya kan untuk mencapai sebuah prestasi di tingkat kuartir cabang Banyumas kan tentunya harus ada kriteria yang dinilai dari kuartir cabang Banyumas. Ini loh DKR Lumbir tuh kegiatannya apa saja yang harus disiapkan untuk menunjang penilaian ataupun mencapai prestasi tertentu di tingkat kuartir cabang Banyumas. Kegiatannya yang berbasis apakah berbasis sosial apa berbasis individual untuk di kegiatan di tingkat kuartir ranting. Siapa dulu nih? Oh iya. Jadi saya Jadi- bina muda. Jiwanya pramuka. Iya. Kalau rohnya pramuka. Rohnya pramuka. Kita semuanya rohnya pramuka. Jadi untuk jadi roh. membuat atau membentuk prestasi di kuartiran khususnya di kuartiran Lumbir. Yang pertama otomatis sesuai dengan program yang dilaksanakan atau dimusyawarahkan tadi di Musmaniteran. Selain itu juga ada program di kuartir Sabang, juga ada program di kuartir Ranting sendiri. Jadi semua kegiatan, satu kegiatan contoh Dewan Kerja Ranting mau mengadakan kegiatan perkemahan wirakarya atau PW. Perkemahan wirakarya itu pesertanya jumlahnya berapa, kalkulasinya berapa hari. Nah itu termasuk subpenilaian. Subpenilaiannya apa?
yang dinilai itu apa saja, kayak mungkin surat ataupun proposal ataupun laporan ataupun keuangan ataupun bentuk laporan yang harus diarsipkan di keluarga ranting lumbir juga nanti diketahui oleh keluarga wisata. Itu termasuk dalam. Nah, bagaimana cara kita mendongkrak kegiatan tersebut, mendongkrak prestasi tersebut di keluarga ranting lumbir dengan cara memperbanyak kegiatan dan giat partisipasi di tingkat keluarga. Kalau tidak seperti itu, ya jelas orang anak biji ini, bro. Salah. Gitu. Nah, ditopang dengan dana yang sedikit, bagaimana caranya kita mengadakan kegiatan ya? Ya, pokoknya nungsak bukan yang apa-apa ya. Antara lain seperti itu. Diprogramkan sesuai dengan sesuai dengan hasil musyawarah Dewan Kerja Ranting. Jadi cuma mana diceritakan ya ora patut, Mas. Jadi perjuangan menghadapi hal-hal yang seperti itu apa maning ketemunya karo dengan kesibukan Dewan Kerja Ranting di luar itu, karena mereka adalah siswa dari satu sekolah. Dewan Kerja Ranting Lumbir itu paling sengsara di dunia lah yang muncul itu. Wis ora di sekolah, anggar arep kegiatan ku njaluk dispensasi. Iya, betul. Arep ana kegiatan nang Kuaran Lumbir, bocah sekolah nang Purwokerto. Mumet kan? Nyunggu tuh gawe dispensasi izin paling kepala sekolah SMA. Yang di Cina. Angger di Cina, orang di Cina kegiatan yang wis mlaku si bocah ten ora teka-teka. Boleh orang di Cina. SMS Kak tidak diizinkan. Dah. Angger LT, skala LT. Angger semua skala lu kegiatan indoor ndak masalah. Skala LT sing kudune ki usung-usung ki. Akhirnya sing ora usung-usung ya mantan DKR mangkat usung-usung. Seperti itu. Jadi untuk ranah prestasi di Dewan Kerja Ranting Lumbir ataupun seperti apa sih untuk mengejar prestasi, kira-kira seperti itu dengan memperbanyak kegiatan. Namun sesuai dengan aturan yang berlaku, asal jepret kan negara di kono kae. Dengan negara kono ada ya iya, tapi harus Partai Ranting Lumbir insya Allah semua kegiatan dilaksanakan walaupun kadang-kadang pemberitahuan terlambat. Jadi ya mumetilah agar terpikir secara realita karena ya itulah sih panggilan jiwa. Jadi pramuka itu bukan bajunya, bro, tapi jiwanya. Saya masih bajunya saja. Terakhir nih, last question, pertanyaan terakhir. Pesan untuk adik-adik yang nantinya akan dilantik menjadi calon menjadi DKR Dewan Kerja Ranting Lumbir, dengan keadaan Lumbir sendiri sudah mempunyai beberapa sekolah SMA ini, pesannya apa dari kakak senior nih, dari Kak Igu dulu, silakan. Kalau menurut saya Dewan Kerja Ranting Lumbir itu bisa maju, bisa ya bahkan bukan dikatakan maju lah ya, istilahnya stabil, karena tergantung dari Ketua Dewan Kerja Ranting, bagaimana cara kita merekrut sih, bagaimana cara kita menjelaskan ke teman-teman kita atau ke junior kita supaya kok sih senang pramuka Baroka. Ketika di era yang seperti ini, era full digital, anak-anak nggak senang pramuka. Sekarang dicibir kalau pakai baju pramuka, lihat aktif teman kayak iya aku pramuka. Kayak cucunya Buden Pokola. Nah, itu. Mungkin pernah lah ya teman-teman semua dicibir seperti itu. Iya, pramukaan boy kayak gue kayak waktu bakul cikal ya kan pernah dikatakan seperti itu. Bahkan sampai kita dimarahi oleh orang tua gara-gara cikal gue. Tapi karena kita suka dan membentuk karakter kita sendiri. Nah, mengenalkan pramuka kepada ranah yang sekarang ini ya, contoh di ranah SMA atau SMK itu kita harus berperang dengan dunia digital yang di tangan ya, contoh. Nah, mau tidak mau kita
harus beralih ke apa jenengannya semua gen apa? Post gensep. Oh, post gen. Lagu ini orang ngerti apa lagu karena saya dilahir di dunia milenial ya. Bukan Milenial. milenial malah kayaknya sebelum milenial. Lah, All. era apa? Era milenial kan 2000-an. Era Kan pada lahir sebelum 2000. Hah? All. Era boleh ya. Era boleh lah. Zaman Paresi Iya, pahit. kira-kira seperti itu Kak. Pesan saya merubah mindset mereka supaya mindset yang digital tapi digitalisasi ke dalam pramuka. Mindset mereka dirubah digital namun digital ke pramuka. Itu saja dari saya. Monggo Mas Tempel kalau ada. Kak Susilo Darmono, pesan untuk adik-adik calon DKR nantinya. Jenengan kan termasuk ketua DKR senior ini. Pesannya untuk adik-adik yang sekarang supaya lebih berprestasi ataupun lebih giat di kepramukaan Kuartir Ranting Mimbir itu apa? Ya, untuk menurut saya sendiri itu yang penting senang dulu. Yang penting senang dulu dalam artian senang pramuka gitu. Kalau kadang-kadang kan yang jadi mirisnya itu karena terpaksa gitu kan, karena melu-melu batir itu loh. Itu yang kadang-kadang sing akhir-akhirnya apa ya? kurang mengenal loh untuk istilahnya ngehnya itu kurang begitu. Akhirnya prestasinya menurun. Jadi istilahnya yang penting senang dulu gitu. Kalau sudah senang ya udah itu. Apapun oke gitu. Seperti halnya dunia remaja. Kalau sudah cinta, Oke juga. Tembok pun. Tembok pun terjang. jere cinta gunung tinggi kan kudaki. Kau dekat, kau lewati. Ya namanya cinta ya. Gunung tinggi kan kudaki, kau dekat, kusambangi dong. Tolong tolong besok hostnya jangan ini lah. Bercanda. Ya kira-kira kayak gitu lah. Itu pesan saya itu yang penting senang dulu. Gitu. Dari Kak Hardi, pesannya untuk Kalau pesan untuk jiwa muda nih ya, tetap semangat lah. Pramuka memang tidak bisa menghasilkan uang, tapi pramuka bisa menghasilkan 1 juta bahkan 1 miliar pengalaman. Yang justru saya soroti di sini adalah peran kita sebagai pembina kakak-kakak. Jadi dalam era post gensep ini yang era kelahiran 2013 ke sini, kita harus bagaimana caranya pramuka berinovasi. Ya, jangan sampai kegiatan-kegiatan pramuka hanya pembukaan, penjelajahan, malamnya piunggun, pentas seni, tidur, besok pulang. Tepuk-tepuk. Iya, tepuk-tepuk lagi ya. Jadi kita menyoroti sebagai harus menyambung dari kakak beliau berdua. Yang penting harus senang dulu. Bagaimana caranya kita menyenangkan peserta didik kita. Itu yang sementara kita juga lagi dipikirkan. Kita ya PR-nya kita sebagai seorang pembina. Iya, seorang pembina. Bagaimana caranya jangan sampai pramuka kalah dengan yang namanya HP ini. Ini kalau udah para remaja, para peserta didik kita kalau udah HP-nya dimiringkan, itu maghrib pun terjang, isya terjang, subuhan terjang, gitu lah. Jadi kayak hostnya ya. enggak ya. Oke ya. Jadi itu Kameramennya. Kameramen. itu pesan untuk para kakak-kakak pembina juga seperti itu. Jadi kita harus berinovasi untuk menciptakan gerakan pramuka yang ya juga karena eranya era digital juga harus berdigital. Jangan sampai jangan sampai hanya pramukanya terus. Tetap kayak pramuka di zaman Eyang Buyut kita, Lord Boden Powell diterapkan di zaman era sekarang ya memang kurang menarik. Dari Kak Karisma, pesannya untuk adik-adiknya sekarang. Pesannya setelah kalian cinta pramuka, Bahasanya kan ini kan mencintai sip. Iya betul. Mencintai sudah cinta. Kalau sudah cinta itu jangan sungkan buat belajar. Jangan intinya menggali segala sesuatu
ilmu dan teori dari kakak-kakak yang sudah senior. Karena zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu kesannya sungkan loh Kak. Jadi mau tanya info apapun itu sungkan, wedi moktomei. Gitu. Padahal ya tobe temenan. Jadi kayak ada gap tersendiri iya ya. kayak ada batasannya. Padahal kan di pramuka kan tidak ada kayak kakak adik kan. kakak dan adik. Jadi kayak rikuh Iya, masih banyak. Belum terbiasa juga buat anak-anak yang baru karena kemarin kan corona. Jadi ini kan gen corona. Jadi kalau mau tanya-tanya itu kayaknya iya malu-malu terus wedi. Aku sama senior. Iya, intinya menggali sesuatu dari senior itu nggak ada ruginya. Banyak belajar dari senior, terutama saya juga banyak belajar dari beliau-beliau yang sudah senior dari saya. Itu banyak sekali manfaatnya buat kehidupan saya yang sekarang. Kemarin memang ibunya nggak bermanfaat. Tidak. Bukan tidak, kurang bermanfaat. Sebenarnya sudah bermanfaat, namun kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Hari ini harus ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir di podcast Dapur Keluaran. Kurang lengkap rasanya kalau pramuka itu tidak tepuk ya. Mari kita kenalkan keprok wong Banyumas ya. Iya. Saya ngapura. Saya ngapura. Gak usah barat aja. Siap. Keprok wong Banyumas. Inyong rika inyong wong Banyumas Satria Banyumas better. Tadi inyong rika inyong wong Banyumas Satria Banyumas better. Terima kasih untuk kakak yang telah menyempatkan waktu hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Oke, bye-bye. Bilang jam? Bismillah. Ngono editor. Enggak lagi baik. Hah? Ora apa-apa nang nyumo, ora apa-apa.